Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda gagal mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan Indonesia. Kemudian, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Hasil pertemuan itu, para pemuda sepakat untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno. Ada apa kalian kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah, aku akan ikut kalian ke Rengas Dengklok. Rombongan yang membawa Soekarno dan Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Namun, Bung Hatta lebih sampai dulu daripada Bung Karno. Mereka kemudian dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Cheo Kesong. Apa alasan kalian bawa saya kemari? Kami para golongan muda ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Wikana, dan Fatmawati kemudian memasuki ruangan yang ditempati oleh Soekarni dan Hatta. Bung Karno? Hatta? Ternyata aku sudah ada di sini. Iya, Bung. Mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta. Benar. Soekarni, tolong jelaskan. Kenapa kalian membawa kami kemari? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Kami mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah, sehingga sekarang merupakan waktu yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karni, mengapa kau begitu mudah percaya dengan berita itu? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar apa yang dikatakan oleh Wikana, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bendukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Setelah para golongan muda dan golongan tua berdiskusi, keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan Rumah Laksana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, kira-kira bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kalau menurut saya, bagaimana bila bagian depannya kita beri kalimat kami bangsa Indonesia? Bagaimana jika kalimat selanjutnya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana? Ada yang setuju? Lalu bagaimana bila kalimat selanjutnya, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Bung? Bagus sekali. Bagaimana yang lainnya? Apa kalian setuju? Anda telah setuju. Bagaimana kami bisa menentangnya? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi ini, Bung? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskahnya atas nama bangsa Indonesia. Ada yang setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Siap, laksanakan, Bung. Kapan, Bung, kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan umat Islam dalam sehari malam melakukan sholat 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana menurut kalian? Setuju, Bung. Setuju. Ada yang setuju? Baiklah, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih kita. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Sayuti Melik kemudian masuk dan sambil membawa naskah proklamasi yang sudah diketik. Kemudian naskah tersebut diserahkan kepada Bung Karno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong kamu perbanyak naskah ini, lalu kamu sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Pada Jumat pagi, tanggal 17 Agustus pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Jakarta, untuk mendengar pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita bangsa, yaitu untuk merdeka. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri bahwa sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Soekarno kemudian membacakan naskah proklamasi di depan orang-orang yang hadir. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, orang-orang yang hadir pun serentak bersorak merdeka dengan perasaan haru dan senang. Pesan moral yang dapat diambil dari peristiwa perumusan proklamasi adalah setelah dijajah berabad-abad oleh penjajah, bangsa Indonesia pun berjuang bersama-sama untuk dapat memperoleh kemerdekaan negara Indonesia. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang dihadapi, harta dan nyawa pun rela mereka korbankan untuk dapat merdeka dari jajahan bangsa asing. Dengan semangat nasionalisme dan sikap patriotisme yang tinggi, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan dengan jerih payah sendiri. Kita, sebagai anak muda calon penerus bangsa, sudah sepatutnya kita menanamkan jiwa nasionalisme agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa, mempertahankan kedaulatan bangsa, dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Sekian penampilan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.